Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Rojali dari kelas TI 23A1. Di sini saya akan membahas materi tentang mata kuliah Logika Informatika. Materi kali ini yang saya akan bawakan yaitu pengantar. Apa itu logika? Oke, langsung saja. Logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode berpikir yang benar dan tepat. Logika membantu kita memahami dan menganalisis argumen, membuat kesimpulan yang valid, serta memecahkan masalah secara sistematis. Sejarah perkembangan logika. Ada 3 zaman. Yang satu zaman kuno, 2 abad pertengahan, dan 3 era modern. Mari kita bahas zaman kuno terlebih dahulu. Akar logika dapat ditelusuri kembali ke pemikiran filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Dan abad pertengahan, pada zaman ini, logika dikembangkan oleh para sarjana Muslim dan Kristen, termasuk Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Thomas Aquinas. Dan zaman sekarang, di era modern, logika terus berkembang pesat dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Gottlob Frege, Bertrand Russell, dan Kurt Gödel. Konsep dasar logika ada 3 macam: premis dan kesimpulan, validasi dan kebenaran, penalaran deduktif dan induktif. Mari kita bahas premis dan kesimpulan terlebih dahulu. Logika terdiri dari premis-premis yang mengarah pada suatu kesimpulan yang sah. Dan validasi dan kebenaran adalah suatu argumen dikatakan valid jika kesimpulannya benar, jika premis-premisnya benar. Dan yang terakhir, penalaran deduktif dan induktif. Logika menggunakan penalaran deduktif dari umum ke khusus dan induktif dari khusus ke umum. Jenis-jenis logika itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada logika klasik, logika simbolik, logika informal, dan logika fuzi. Yang kesatu ialah logika klasik, logika Aristotelian yang berfokus pada penalaran silogistik. Dan yang kedua, logika simbolik, logika yang menggunakan simbol-simbol matematis untuk memodelkan argumen. Dan yang ketiga, logika informal, logika yang mempelajari pola-pola penalaran dalam bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir, keempat, yaitu logika fuzi, logika yang menghadapi ketidakpastian dengan memberikan nilai kebenaran dalam rentang 0,1. Hukum-hukum dasar logika ada apa aja sih? Ada 4 macam ya. 1. Hukum identitas, kedua hukum kontradiksi, ketiga hukum tercium tengah, dan keempat hukum komplementasi. Mari kita bahas hukum identitas. Hukum identitas, sesuatu itu adalah dirinya sendiri, seperti A sama dengan A. Dan hukum kontradiksi, sesuatu tidak dapat benar dan salah pada waktu yang sama, seperti A yang tidak ada strip di tengah, A lagi. Hukum tercium tengah, sesuatu harus benar atau salah, seperti gambar yang ada di sini. Hukum komplementasi, negasi dari negasi ada afirmasi, dan simbolnya seperti yang tertera di sini. Lanjut ke penalaran logis. Penalaran logis ada 4 macam: pengamatan, hipotesis, deduksi, verifikasi. Yang kesatu adalah pengamatan, mengumpulkan informasi dan fakta-fakta. Yang kedua, hipotesis, membuat dugaan sementara untuk menjelaskan fenomena.
Dan yang ketiga, deduksi, menarik kesimpulan logis dari premis-premis yang diberikan. Dan yang terakhir, verifikasi atau menguji hipotesis dengan data empiris. Apa aja sih aplikasi logika dalam kehidupan sehari-hari? Ada 4 macam. Yang satu, pengambilan keputusan. 2, pemecahan masalah. 3, berpikir kritis. 4, komunikasi. Tentang pengambilan keputusan, logika membantu kita membuat keputusan yang tepat dan rasional. Dan yang kedua, pemecahan masalah. Dengan logika kita dapat menganalisis masalah secara sistematis. Ketiga, berpikir kritis. Logika mendorong kita untuk berpikir jernih dan mengevaluasi argumen. Keempat, terakhir, komunikasi. Logika membantu kita menyampaikan ide-ide dengan jelas dan terstruktur. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya ialah logika adalah alat yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep-konsep dasar logika, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Penguasaan logika akan membantu kita menjadi individu yang lebih rasional dan efektif. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.